selamat siang Master-Master, kembali lagi di Kabar Udang on the Air. Oke, tempatnya informasi segala sesuatu yang berhubungan dengan udang. Hari ini Master-Master sekalian, kita tahu masih dalam keadaan yang cukup memprihatinkan karena masih dalam keadaan pandemik dari corona. Tapi kita hari ini akan menghadirkan salah satu narasumber. Kita akan berbicara tetap masalahnya adalah COVID gitu ya, dan juga masalah terkait budidaya udang. Lebih tepatnya adalah dampak dari si COVID terhadap budidaya udang bersama salah satu analis aquaculture ya dari tim kami, dari tim Jala gitu. Iya. Namanya bisa diperkenalkan langsung. Ya, terima kasih. Jadi nama saya Wildan Gayo Zulfikar, atau akrabnya kalau di kantor panggilnya Wildan. Kita akrab gitu ya? Ya, katanya sih gitu. Gitu sih ya gitu. Oke, Mas Wildan. Mas Wildan sekarang di Jala emang udah main dengan data-data analis atau gimana ya selama ini? Awalnya iya, job desk utama saya menganalisa data-data budidaya gitu ya. Karena ini mungkin suatu hal yang baru di udang, di dunia budidaya udang. Jadi tantangan baru juga untuk saya yang juga otomatis sebetulnya belajar budidaya udang juga dari nol gitu. Karena basicnya bukan dari perikanan gitu. Kalau Mas Wildan basicnya apa nih kalau boleh tahu nih? Saya sarjana sains, jadi biologi. Biologi ya. Jurusan. Tapi kan dekat tuh sama masalah udang gitu ya. Ya, beruntung ada sedikit basic lah gitu. Tapi kan bukan dari perikanan. Udah berapa lama Mas Wildan kerja sebagai analis aquaculture tuh? Saya di Jala itu dari bulan Maret 2019, jadi baru sekitar 1 tahun lebih dikit. Lebih sebulan lah ya. Iya. Berapa hari lah paling? Ya, sebulan lah. Sebulan, setahun, udah setahun nih ya. Betul. Mas Wildan. Oke, dan Mas Wildan terkait COVID ini gitu ya. Kita langsung aja ke database, mungkin master-master di sini pada pengen tahu gitu ceritanya. Ada apa sih gitu? Kan mereka mungkin ada yang pernah buka Kabar Udang, ada yang pernah buka ya harga udang dan lain-lain. Sebenarnya secara keseluruhan tuh apa yang terjadi sama industri udang gitu di Indonesia gitu? Iya, jadi mengenai COVID-19 ini saya ngamatin dari awal tahun, dari sebelum COVID ini dinyatakan sebagai pandemik gitu ya. Dulu masih di China pusatnya. Itu saya publish pertama bahas ini di bulan Februari. Waktu itu budidaya Indonesia masih Normal, masih slow gitu. Belum merasakan gitu kan. Walaupun COVID-nya sebenarnya udah ada gitu. Iya, karena kan ekspor udang dari Indonesia ke Tiongkok kan masih relatif kecil gitu dibanding kita ke US, ke Eropa gitu. Itu berdasarkan yang saya cari gitu ya sumbernya. Waktu itu belum terdampak gitu. Terus lambat laun sampai bulan Maret, sampai akhirnya COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemik, baru semua langsung ribut, udah mulai masuk KKP juga mulai kewalahan cari kebijakan. Nah itu juga akhirnya saya juga baca-baca tulisan dari orang lain gitu ya, salah satunya dari Willem van der Biltz, gimana baca? Itu menyatakan kondisi terkini di Eropa. Saat itu mulai saya cross check langsung di petambak-petambak Indonesia, termasuk dengan bantuan tim Jala gitu ya, mengetahui kondisi di lapangan seperti apa. Ternyata benar gitu. Oke. Jadi benar berdampak. Iya, gitu, berdampak. Iya. Nyata. Ya, setidaknya kita tahu kalau petambak benar-benar mengalami kesulitan jual udang. Hasil panennya. Hasil panen ya. Kita tahu gitu dari informasi langsung dari petambak, beberapa daerah kesulitan. Ya. Kalaupun bisa jual, harganya jatuh. Itu kan juga masalah yang lain gitu kan. Dan itu ya memang mau nggak mau kita harus meyakini ini adalah efek dari COVID-19 ini. Gitu. Nah, kemudian Mas Wildan memitigasi berarti kan dari Januari Mas Wildan ngikutin ya antara COVID dan budidaya udang gitu. Nah, kejadiannya untuk di Indonesia masuk di bulan keberapa sih Mas kemarin Mas? Kalau persisnya sebetulnya saya nggak ngikutin hari per hari sih, tapi waktu itu kebetulan dari Februari pertengahan lah saya mulai riset tentang kondisinya gitu ya. Terus
baru mulai ini lagi karena setelah dinyatakan pandemik itu pertengahan Maret itu saya baru coba risetnya di ini lagi, termasuk ke teman-teman yang di lapangan, ternyata semakin menjadi-jadi gitu. Karena kan beberapa informasi dari petambak juga harganya turun, kemudian mereka sulit jual, harga pakan juga waktu itu sempat ada wacana isu naik, naik gitu kan. Nah, itu kan makin banyak kepikiran gitu. Paling kalau dimulai dari kapan, puncaknya sebetulnya minggu ketiga bulan Maret lah, itu Minggu ketiga bulan Maret. Iya, itu benar-benar semuanya keluar gitu isunya, menjadi nyata lah ibaratnya. Oke. Tapi risetnya atau baca-baca dari berita dari global dan lain-lain gitu ya, yang menurut Mas Wildan menjadi salah satu tumpuan gitu atau salah satu masalah problem terbesar sehingga harga udang ini turun tuh sebenarnya apa ya, Mas? Kalau sependek analisa saya ya, karena Indonesia itu kan tergantung ekspor ya. Oke, jadi industri udang di Indonesia itu bergantung banget sama ekspor. Pasar ekspor. Keluar berarti. Pertama, kelebihan Indonesia kan kita bisa produksi udang kapanpun sepanjang tahun. Oke, itu keistimewaan Indonesia ya. Benar, kita nggak ada perbedaan musim 4 musim. Kita sepanjang tahun bisa budidaya. Oke. Akhirnya produksi udang sebetulnya relatif sama setiap bulan. Nah, kita aktif dan kita juga saat mungkin jual udang fresh. Dan itu kebanyakan kita nyasar ekspor. Ekspor. Nah, otomatis sebetulnya ada lini yang kita terlewat, yaitu processingnya, dimana kita bisa punya gudang yang besar. Karena kan beda cerita ketika mungkin kita berbicara di India atau di mana mereka punya pabrik processing sendiri. Jadi mereka juga bisa main harga karena ada supply demand itu, supply demand. Nah, Indonesia mungkin karena ya udah terlena dengan kita bisa produksi sepanjang tahun, akhirnya ya udah kita bisa supply kapanpun ada pesanan masuk, terutama dari perusahaan cold storage gitu ya. Dan kita kan kurang banyak juga perusahaan-perusahaan yang proses udang itu untuk pasar retail. Ya kan, jadi kita jual ya udah udang hidup, udang fresh ke pasar ikan gitu kan. Tapi ngobrolin masalah ekspor dan pasar di lokalnya sendiri gitu ya. Mas Wildan pernah punya data atau riset kah gitu ngambil itu? Sebenarnya berapa persen sih perbandingannya wagingnya gitu? Kalau jadi saya patokan salah satu data yang bisa saya pegang itu data dari BKIPM, dari KKP. Itu sekitar 90% udang produksi kita diekspor. 90%. 90% ekspor. Nomor satu ke US. Nomor 2 itu ke Belanda. Nomor 3 tuh China, Tiongkok. Terus yang berikutnya negara-negara lain yang Jepang nomor 2, Jepang nomor 2, Cina baru nomor 3, terus Belanda. Terus yang lain jauh. Dan yang bisa diproses di lokal mungkin sedikit, dan biasanya kalau saya dengar kabar di petambak sih udang-udang BS ya. Udang-udang yang standar kualitas B, C gitu lah yang kita makan. Yang kualitas A kita ekspor semua. Itu 10%. 10%. Kurang lebih. Berarti bisa. That's why industri kita di perudangan ini langsung gonjang-ganjing ketika ada seperti ini. Iya, apalagi ada beberapa negara yang udah menerapkan waktu itu lockdown lah, nggak boleh masuk barang dari negara lain gitu kan. Ya wajar banget ya industri kita mulai goyang gitu. Karena udang untuk masyarakat kita sendiri, kayak saya sendiri gitu ya, itu sumber protein yang relatif agak mahal. Jadi kita lebih memilih telur, ayam per kilo. Familiar sih, familiar iya kan. Kita beli 1 kilogram udang bisa dapat 2 kilogram ayam, 2 kilogram telur gitu. Jadi ya itu masih ibaratnya sumber makanan yang agak mahal lah gitu untuk kita. Mungkin perlunya edukasi tuh ya, bahwa adanya kandungan-kandungan tertentu tuh di udang supaya peningkatan konsumsi lokal juga semakin naik nih ya. Nah, terus lanjut nih Mas Wildan terkait masalah ekspor impor tuh ekspor ya berarti gitu.
Nah, kan yang saat ini keadaan US kita tahu sendiri ya, updatean terbaru bahwa COVID udah benar-benar merajalela di US. Nah, pandangan Mas Wildan nih ke depan terkait udang kita, ekspor udang kita ini gimana nih? Saat ini juga sudah mulai kacau. Ditambah lagi US sepertinya ya gambarannya akan udah bisa dibilang epicentrumnya COVID, kan bisa membahayakan kita juga nih. Itu kira-kira gimana tuh gambarannya tuh? Iya. Atau informasi terbaru ya? Terakhir tadi saya baca tulisan salah satu penulis di majalah Shriptail gitu ya. Jadi meskipun ini tulisan udah agak lama ya, akhir Maret lah dia tulis. Jadi kondisi di Amerika sekarang bulan Januari memang nilai impor udang mereka masih tinggi nilainya. Bulan Februari kurang lebih sama. Nah, mereka memperkirakan COVID-19 ini kan masuk ke Amerika itu kisaran awal-awal Maret ya, mulai meledak sampai akhirnya sekarang menjadi yang paling besar di sana. Nah, menurut saya ini karena stok di bulan Januari dan Februari itu otomatis mereka masih numpuk, mereka nggak bisa jual karena kan biasanya pesanan hari ini kita pesan datang 2 bulan kemudian udang masuk gitu ya dari Indonesia. Kalau Amerika kan dari Indonesia, dari Ecuador, dari India. Nah, jadi efeknya akan berasa 2 bulan ke kemungkinan depan, 2 bulan ke depan gitu. Apalagi posisi sekarang mereka masih punya stok udang. Restoran tutup, pasar tutup, yang bisa diandalkan sekarang retail pun minim gitu ya. Kalau terakhir saya baca juga sana menerapkan online shopping gitu ya. Jadi belanja lewat online, tapi udang belum termasuk komoditi yang dijual lumayan laris juga ternyata. Jadi ya sepertinya tidak ada harapan ini. Tapi semoga ini sih tidak sepenuhnya benar ya, karena pemerintah kita terakhir kan mereka tetap KKP tetap berusaha bahwa kita tetap ekspor, keran ekspor terus dibuka ke negara manapun gitu. Bahkan kan ada wacana udangnya mau dibeli nih sama KKP gitu ya kemarin gitu ya. Iya. Betul. Itu gimana tuh menurut Mas? Ya itu menurut saya memang sangat membantu petambak ya, karena petambak juga butuh kepastian udang mereka yang harusnya udah dipanen, khawatir juga nanti kalau nggak dipanen nanti kena penyakit akhirnya rugi total, mending segera dipanen. Mereka kan butuh yang mau nampung. Nah, ketika pemerintah katanya punya cold storage sampai sekian ratus ribu ton, harusnya benar kita ada gitu ya. Bisa kita masukkan ke sana gitu ya. Jadi pemerintah yang itu bakal bantu banget petambak itu ya. Aku sambil buka-buka nih. Jadi kita di Jala itu ada satu halaman khusus yang namanya Kabar Udang. Nah, kalau yang hari ini kita tuh ceritanya Kabar Udang on the air. Ini kita kemas seperti diskusi gitu ya, apa sih yang terjadi tentang udang gitu. Terus kemudian kita upload ke YouTube kita atau Facebook kita. Nah, sedangkan di app.jala.tech. Jadi nanti bapak-bapak bisa lihat di sini, master bisa lihat nih di sini atau di atas nanti ya. Itu bapak-bapak bisa nemuin banyak gitu tentang berita seputar industri udang di Indonesia. Salah satunya yang mau kita bahas hari ini, yang dari tadi kita udah obrolin adalah jadi budidaya udang di Indonesia ini mulai terpukul imbas dari COVID-19 ini. Gitu. Dan banyak gonjang-ganjing perudangan di Indonesia ini, gimana nih ceritanya? Gonjang-ganjing apa lagi nih? Iya, jadi memang pertama diawali dengan apa ya? Karena harga ini kan sependek analisa saya, namanya harga itu pasti dipengaruhi dengan demand dulu ya, permintaan ya. Sedangkan ya tadi saya ulang bahwa udang kita tergantung dengan pasar ekspor. Nah, sekarang negara-negara tujuan ekspor kita, US, Eropa, sebagian Jepang dan China, mereka sekarang tutup gitu ya. Pasar mereka tutup, restoran tutup atau minimal cuma bisa take out gitu ya. Jadi yang terjadi itu sebenarnya mereka benar-benar membatasi, menutup kerannya atau menutup impornya atau gimana? Sekarang diawali dengan kebijakan social distancing. Otomatis semua orang yang biasa pergi ke pasar, yang
pesan makanan di restoran tutup, pasar tutup, kemudian stok di importir di sana itu menumpuk, otomatis mereka nggak bisa pesen order udang baru dari Indonesia salah satunya. Terus juga ada tambahan impor sana dari negara-negara itu juga ditutup untuk membatasi terutama hewan-hewan hidup ya. Termasuk udang kan juga sebetulnya ada potensi jadi vektor meskipun kecil gitu ya. Karena kan udang itu dibawa dengan suhu rendah ya, otomatis sebetulnya memang sulit itu membawa vektor dari COVID ini. Cuma otomatis karena dari negara-negara itu membatasi impor ekspor, otomatis kalau kejadian sebenarnya entah itu full ditutup atau enggak, saya pikir mau full mau ada sedikit, otomatis sekian volume kita yang biasanya ratusan ribu ton per bulan dari bulan Januari Februari mungkin nanti beberapa bulan kemudian pasti akan terganggu. Nah, otomatis karena nggak ada demand, stok di supplier yang di Indonesia dan eksportir juga numpuk, akhirnya mereka nggak berani ya kan? Meskipun katanya dolar naik gitu kan. Kalau dolar naik kan otomatis harga udah juga petambak seneng gitu ya. Tapi ternyata masalahnya nggak cuma di situ. Masalahnya di demand ya, di permintaan. Betul. Kan kalau dipikir nih ya, kalau masalah demand gitu ya, itu kan bahan pokok ya, bahan makanan gitu. Sedangkan kita sedang dirumahkan ya. Kita di rumah kalau nggak makan ya mau ngapain lagi gitu kan. Nah kok yang jadi pertanyaan lebih adalah kenapa itu malah jadi turun demandnya? Seharusnya lebih tinggi tuh demandnya kalau masalah makanan gitu kan. Ya karena kembali lagi udang ternyata bukan pilihan utama gitu ya. Jadi beberapa meskipun kemarin saya baca juga artikel bahwa udang-udang yang di retail itu penjualannya lumayan naik, terutama karena ada panic buying. Orang nyetok memang, salah satunya udang gitu ya. Tapi kan persentase di retail sedikit dibanding ketika orang ke pasar. Karena kan harganya pasti beda ya. Benar. Harga di retail pasti lebih tinggi karena pengemasan dan seterusnya itu lebih ada value lebih gitu ya. Nah, tapi kan jumlahnya tidak akan mengkompensasi yang di pasar, di restoran. Jadi ya itu kita tidak bisa berharap banyak dari situ. Dari keadaan yang seperti itu ya. Apalagi tadi informasi yang lain bahwa udang ternyata bukan pilihan utama untuk dibeli. Itu tadi harganya kan masih relatif tinggi dibanding ayam atau ikan yang lain, itu kan bisa lebih murah. Tapi saya masih penasaran gitu. Apa Mas William ada dapat kabar jadi misalnya US itu benar-benar nutup gitu keran impornya atau apa gitu? Atau membatasi atau apa? Kalau sampai di kondisi hari ini? Kondisi hari ini ya saya baca terakhir mereka sangat membatasi. Sangat membatasi. Karena kan tutup ya. Kalau sangat membatasi berarti sebenarnya ada yang masuk tapi dikit gitu. Karena kan ya itu tadi pesanan dari hari-hari yang lalu otomatis kan masih jalan gitu ya. Terus sebetulnya mungkin imbasnya yang lain yaitu dari social distancing itu, karena kan mau nggak mau volume kegiatannya akan sedikit berkurang, dan itu komoditinya pasti akan dipilih juga gitu lah. Dan lagi saya juga dengar cerita problemnya juga bukan cuma demand di sananya juga, tapi di supplier kitanya ya. Kalau nggak salah ya petambak kita itu bergantung banget dengan bisnis supplier kita ya gitu ya. Jadi ada cold storage yang menampung barangnya buat bantuin ekspor gitu. Dan katanya demandnya itu di supplier pun lagi turun. Ya itu karena kan otomatis cold storage ini supplier kita mereka nggak dapat order baru. Mereka hanya menyelesaikan order lama. Tanda tangan kontrak sebelumnya gitu. Jadi sifatnya mereka menyelesaikan order yang kemarin. Nah, sembari menunggu ada order baru, ternyata belum ada. Kalaupun ada ya hanya memenuhi ini aja, memenuhi kebutuhan. Kayak beberapa negara kayak Jepang itu mereka spesifik size-nya. Misalnya size 30 gitu ya. Mereka size 50 sampai 70 Jepang. Dan itu salah satu informasi dari rekan kita juga di cold storage di daerah Banyuwangi, kayak gitu kurang lebih informasinya. Dan mereka
karena kan stok mereka juga tertahan, otomatis gudang mereka nanti akan full, akan overstock. Nah ini yang kita tinggal nunggu waktu aja, kalau memang nanti kita nggak ada proses ekspor lagi, otomatis akan beberapa supplier kita akan overstock. Ngobrolin masalah supplier lokal kita. Jadi harga udang yang di sini kan yang ditampilin di harga udangnya Jala gitu di aplikasi kita. Itu harga di supplier ya. Harga ya. Dan kalau kita lihat grafiknya itu benar-benar terjun bebas ya, hampir dari 2020 ini sempat di 80-an something. Ya, tergantung size-nya. Tergantung size-nya ya. Nah, di size 40 itu ya, kalau size kecil 80-an something, atau size yang 70 lah yang middle ya, itu dari 60-an something hampir 70.000. Sekarang itu sampai di bawah 50.000. Iya. Bisa patokan size 100. Tapi saya cuma nyari connectivity-nya, ngelinknya gitu kan. Katanya tadi supplier kita itu sedang membatasi. Berarti jangan-jangan ini demand yang ada, harga yang ada itu supply lokal atau gimana, Mas? Iya, itu salah satu alternatif solusi aja. Jadi kita jual ke lokal, karena beberapa ada informasi juga restoran kita itu juga mereka mau nerima udang kita gitu ya. Yaitu sebagai pertama memang kebutuhan, karena restoran-restoran di daerah kita kan juga ada yang masak udang juga gitu ya. Tapi kan jumlahnya tidak bisa diandalkan. Karena yang beli udang lewat restoran kita juga nggak terlalu banyak gitu ya. Mungkin bisa merefleksi diri sendiri kalau main, katakanlah kita sebut aja di Jogja ke SS gitu ya. Pesan udang itu, udang goreng itu berapa? Seberapa sering kita pesan gitu. Daripada ayam ya. Daripada ayam atau ikan lele gitu kan. Atau tempe gitu ya. Justru tempe lebih banyak ya. Iya, akhirnya yang ngelingnya ke situ. Oke. Jadi ya pada dasarnya memang tetap ada gitu permintaannya, benar, tapi mungkin terbatas. Ya. That's why seharusnya mungkin permintaan lokal ini juga seharusnya bisa disupport ya. Jadi kalau master yang lihat gitu ya, kalau nggak salah kemarin saya juga sempat main ke beberapa retail supermarket gitu ya, bukan main sih, mau belanja gitu kan. Jadi saya belanja satu minggu buat belanja satu kali buat satu minggu gitu. Jadi memang di situ ikan, udang, cumi itu kuantitinya agak kurang memang. Mungkin ya bisa dibantu gitu seandainya master khususnya para supplier gitu buat fulfill ini gitu ya, pasar ini. Dan saya juga sebagai kita ya bosan gitu makannya ayam lagi gitu ya. Oke. Lanjut nih diskusinya nih ya terkait COVID dan dampaknya. Untuk nih Mas Wildan, saya ada pertanyaan nih Mas. Kan saya pernah lihat tuh di Kabar Udang ada gambaran hasil data di tahun 2019 gitu ya, terkait harga udang tuh kan. Nah, menurut hasil data nih, seharusnya di bulan-bulan ini di 2020 nih, itu gambarannya gimana? Karena kan kita satu mau mendekati Ramadan ke depan gitu, dan kita juga habis Imlek di beberapa bulan yang lalu. Seharusnya harga udang waktu bulan-bulan ini apakah lagi stabil atau malah lagi di puncak-puncaknya sih sebenarnya gitu? Iya, kalau kita lihat data kabar harga udang di tahun sebelumnya ya, di tahun 2019 ini masuk di bulan Februari, terutama bulan Maret, itu sebetulnya trennya mulai turun. Malah lagi turun. Trennya mulai turun karena demand tinggi itu ada di bulan Januari. Itu biasanya Desember Januari itu terutama di Cina, mereka mau tahun baru ini ya, tahun baru Cina ya. Mereka stok banyak. Terus yang kedua itu Paskah. Di Eropa, di Amerika ternyata impor di sana juga naikin orderannya. Otomatis kan demand tinggi, harga akan semakin baik. Karena momen Paskah tadi. Iya, 40 hari sebelum Paskah biasanya mereka udah order gitu, dan harganya akan membaik. Terus otomatis 2 event itu lewat, harganya mulai turun. Biasanya sampai bulan, biasanya kalau di Indonesia tipikalnya sampai bulan, kalau tahun lalu itu sampai bulan Mei. Karena waktu itu Lebaran sekitar bulan Juni. Ya kan?
pertama demand-nya turun karena 2 event itu udah terlewati. Yang kedua, ada kebiasaan petambak kita itu menghindari panen di bulan puasa. Otomatis ya kita di Indonesia mayoritas muslim, otomatis menghindari aktivitas berat gitu ya di bulan puasa ataupun sampai ke lebaran. Karena kan semua orang pengen libur, pengen pulang kampung, pengen mudik. Nah itu tipikal gitu ya. Akhirnya nanti tebar sekitaran sebulan sebelum puasa atau kira-kira sebelum puasa. Jadi di bulan-bulan di saat-saat lebaran itu udang udah umur cukup gitu. Otomatis nggak perlu banyak perlakuan lebih gitu ya, perhatian lebih. Jadi lebih ibaratnya lebih aman pertama gitu. Nah, kalau itu tahun 2019. Nah, sebetulnya di kabar udang yang sebelumnya saya bilang bahwa penurunan harga sebetulnya bukan karena COVID, bukan karena coronavirus. Waktu itu saya bilang seperti itu karena memang tipikal tahun 2019 seperti itu. Nah, ternyata setelah masuk COVID ini jadi pandemik, boom, ternyata artikel yang sebelumnya terbantahkan. Bukan terbantahkan, tapi memang ngikutin trennya ya. Iya. Karena supply dan demand juga itu tadi kan. Hukum pasar gitu. Oke. Wah, seru banget nih ngobrol sama Wildan. Terus setelah banyak analisa ya, ini kita ceritanya kayak komentator gitu dalam bisnis ya. Kalau di bola kan komentator paling enak. Komentator paling enak. Sama yang di komentator bola juga tahu dia kan. Wah, perkiraan dia siapa bakal menang, siapa bakal. Menurut Mas Wildan ini setelah banyak informasi dan lain-lain hal ini, apa sih yang bisa kita lakuin gitu biar kita menang nih, biar gitu. Bisa menjalani keadaan seperti ini. Bener gitu. Menang lah ibaratnya gitu. Ya, pertama karena kita berhadapan dengan sebuah penyakit gitu ya. Dan yang mengerikan kan sebenarnya bukan penyakitnya, tapi penyebarannya. Jadi ya yang bisa kita lakukan pertama, kita otomatis jaga kesehatan. Meskipun tambak-tambak udang kita lumayan di pelosok ya. Jadi expose ke luar itu sebenarnya cukup minimal itu. Tapi ya itu kembali lagi ketika petambak kita juga bisa jaga kesehatan, tetap menjaga lingkungan tambaknya itu steril gitu ya, dalam artian nggak ada carrier masuk, tamu-tamu ini datang gitu. Mungkin bisa dibatasi dulu ya, karena mungkin kan kita nggak tahu tamu yang biasanya datang mau ninjau tambak kita gitu kan, mungkin mau coba invest, itu mungkin kita kurangi dulu. Jadi yang pertama itu jaga kesehatan. Jadi rekomendasi kita sama pemerintah sama bisnis itu sama, nomor satu tuh jaga kesehatan. Itu cuci tangan dan lain-lain, itu nomor satu ya, dan itu nggak bisa disepelein. Karena yang penting kita sehat dulu ya. Udangnya juga ikut sehat gitu. Terus yang kedua, Mas? Yang kedua, nah kita menghadapi situasi ini lagi-lagi kita dituntut solidaritas kita juga gitu. Solidaritas ya. Iya, petambak nggak boleh sendirian. Petambak nggak boleh sendirian, baik kita orang yang peduli dengan tambak maupun masyarakat umum, dan itu juga termasuk pemerintah juga ya, harapannya benar-benar perhatian ke petambak-petambak kita, mereka biar survive, mereka punya udang ya, kita beli aja gitu kan. Karena pertama ini juga sumber sumber kesehatan juga gitu ya, udang itu penuh dengan nutrisi. Yang bisa kita lakukan itu, karena yang kita hadapi sekarang kan udang ini bingung mau dikemanain nih, mau panen sekarang harganya rendah, mau ditunda kita nggak tahu masa depan. Belum lagi tadi ada kabar cold storage bakal overstock gitu kan, serba bingung. Tapi ya itu semua bisa menimbang, mengukur resikonya seperti apa, mana yang lebih baik. Nah itu sebetulnya dikembalikan ke petambak mau panen dini. Kalau itu udah ibaratnya udah marketable gitu ya, udah ada harganya, minimal untuk modal gitu ya, mungkin bolehlah dipanen. Tapi kalau yang udah kecil ya udah kita turunin tebarannya, kita turunin macam-macamnya biar produksinya juga biayanya makin turun, efisiensinya makin tinggi. Udah itu paling yang beberapa yang saya tulis di kabar udang itu aja yang bisa kita lakuin. Berarti yang kedua tadi salah satunya adalah
petambak gak sendiri. Wah ini keren nih. Iya. Petambak gak sendiri. Kita juga salah satu supporter gitu ya, Betul. salah satu supporter buat petambak. That's why kita support banget gitu buat warga di Indonesia ini. Ayo dong makan udang gitu. Kayak Karena minggu pasar lalu kita lokal bilang yang ya. Betul. paling bisa diandalkan sekarang Iya. gitu ya. Sedangkan Ya itu ini sebetulnya lumayan setuju dengan pernyataan KKP gitu ya, bahwa udang atau produk perikanan ini salah satu cara untuk bantuan non tunai dari pemerintah. Iya, betul. masih Katakanlah udang ikan ini kita bantu ke masyarakat ini, jadi nggak melulu tentang uang, tentang tunai, tapi bisa dengan udang. kita kasih sembako atau apa tapi dalamnya udang gitu ya. Ada proteinnya gitu kan. Beberapa kan udah dilakukan ke rumah sakit ya, untuk para medis, mereka dibantu suplai nutrisinya dari produk-produk perikanan. Nah itu mungkin salah satu cara juga biar pertama udang dari petambak terserap, petambak juga merasa nggak sendirian. Yang kedua yaitu tetap kita sama-sama menghadapi ini. Bareng-bareng. Jadi kita sama-sama campaign buat supporter petambak udang khususnya nih. Kita rame-rame campaign ayo makan udang gitu. Ayo makan udang. Hashtag ayo makan udang gitu ya. Gitu. Oke, Mas Wildan, seru banget nih. Sebenarnya banyak banget yang masih mau kita bahas gitu, tapi mungkin bakat kita bagi-bagi lah sesinya gitu. Ini hari ini kita ngobrolin pukulan-pukulan di industri ini terkait karena situasi wabah corona ini. Mungkin minggu depan kita coba campaign di ayo makan udang tadi kali ya gitu. Kita akan undang pakar-pakarnya juga gitu yang ngerti gitu apa sih ada dalam kandungan dari satu udang gitu. Mungkin aja ada lagi. Cukup. Mungkin itu aja yang kita diskusikan hari ini gitu ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi pemikiran nih bagi para petambak, para master yang lagi WFH yang di rumah juga pengen tahu apa sih udang itu gimana, dan kita sudah hadirkan dan kita sudah diskusikan. Mungkin minggu depan kita akan ketemu lagi dengan narasumber yang kece-kece juga ke depannya gitu ya. Oke. Thank you. Kalau gitu selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ayo makan udang.